Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Saya percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau tinggalkan sejenak masalah kita, pergumulan kita mau tanggalkan sejenak. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Kau. Terima kasih Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Lah Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Besar nama-Mu Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, limpahkan bagiku. Terima kasih Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan kasih sayang mengundang hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di pagi hari yang indah Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur senantiasa ya Tuhan buat segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan kami di hari ini Tuhan hendak memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami buka roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Saragi ya Tuhan. Biarlah firman yang hendak Kau sampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapat makanan yang terbaik yang dari surga yang hamba-Mu yang telah sediakan bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, kini kami hendak memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan senyum terbaik Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Saya mau dengar suara Bapak Ibu Saudara. Dengan suka haleluya. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Selamanya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib Bapak Ibu Saudara. Mujizat masih ada. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Oh, haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Katakan lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dia ajaib, amin Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Hanya Dia yang ajaib, hanya Dia yang layak kita tinggikan di tempat ini.
Karena dialah pencipta langit dan bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama-sama kita mau katakan dia ajaib. Yesus saja, dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Katakan sekali lagi, Yesus saja. Yesus saja, dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Musik memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sebab Yesus saja. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita membawa kemenangan bagi kita, boleh lambaikan tangannya. Karena dia ajaib. Haleluya. Tak terbayang kasih setiamu Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Everybody sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Hanya Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keajaiban-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesuslah Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Dia Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari boleh semakin tidak baik, tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Dengan tangan kananmu Kau memegang kami Tuhan Yesus. Tidak Kau biarkan kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, tapi Kau tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
setiap rencanamu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kita berdoa. Kaulah satu-satunya pengharapan kami dan itu sudah terbukti Tuhan. Dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan gereja Oikos di tempat ini. Ampuni kami kalau seringkali kami ragu Tuhan, kami lupa akan pengalaman bagaimana Tuhan menolong, bahkan dengan cara-cara yang tidak pernah kami perhitungkan. Dan hari ini lewat lagu ini kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa Kaulah pengharapan satu-satunya. Di tengah pergumulan persoalan apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami duduk diam, menghormati hadirat Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan ingin katakan kepada kami boleh mengerti dengan benar dan tepat sesuai dengan maksud Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Happy Chinese New Year. May the grace of God be poured upon you all here. Sinh nhân quan lợi du che ping an. Tuh ngapalinnya susah tuh, takut kepelintir-pelintir tuh menurut saya ya. Jadi walaupun 17 Februari yang lalu sudah lewat beberapa hari dan lagu-lagu yang saya perhatikan dinyanyikan juga bicara tentang
kurang lebih tentang tahun yang baru, berkat yang selalu baru yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita perlu bersyukur sejak Gus Dur ya jadi presiden, maka Imlek, Sincia boleh dirayakan. Pengalaman saya jadi guru yang sudah 40 tahun, dulu di sekolah saya yang pertama Triana itu ya nggak ada libur, jadi kami pulangin cepat gitu. Ya, lalu ketika di IPK kemudian punya pengalaman ada satu kelas bahkan dari sekian kelas itu yang tidak masuk gitu di hari itu. Lalu mereka bikin surat seperti petisi ke saya gitu ya, mau minta harusnya diliburkan gitu. Mau berani juga ya. Nah, sementara saya pikir kalau udah Kristen nggak merayakan gitu ya, tapi ternyata itu New Year nggak ada kaitannya, nothing to do dengan yang namanya agama A, B atau C. Tapi sebuah pengucapan syukur memasuki tahun yang baru, lalu bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya ngomong ke yayasan, ke direktur supaya mulai tahun depan ya waktu Sincia sekolah diliburkan. Itu belum Gus Dur bikin kebijakan. Itu kebijakan Presno Saragih waktu itu. Dan anak-anak bersyukur dan sampai hari ini kita melihat bahwa bahkan momentum Imlek bisa dipakai oleh kita anak-anak Tuhan, boleh mengajak anggota keluarga yang belum Kristen merayakan Chinese New Year di gereja lalu berjumpa dengan Tuhan. Saya perhatikan gereja-gereja melakukan itu. Ajak papa mama, mertua merayakan Imlek di gereja lalu firman Tuhan diberitakan dan banyak jiwa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, mari sama-sama kita membuka bagian Alkitab. Kita ada beberapa bagian. Yang pertama 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 16, 3-4. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Barang siapa tetap di dalam kasih, berarti Allah di dalam dia, dia di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Lalu ayat yang lain, Roma, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dan 20 ayat 38 dan 39. Kita baca sama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 38 39, dua-dua ayat ini bersama-sama. 3-4. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasih Allah itu konsisten di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kasih Allah tidak berkurang. Hanya saja kita yang merasa kasih Allah berkurang. Kasih Allah tidak pernah bertambah hebat dalam kehidupan kita, selalu hebat. Tetapi ada kondisi kita merasa kasih Allah berkurang. Masalahnya bukan di Allah, masalahnya di kita. Karena ketika kita jatuh dalam dosa dan tidak membereskan hubungan kita dengan Tuhan, kita merasa seolah-olah kasih Allah itu berkurang. Sebaliknya ketika kita hidup di dalam Tuhan, dalam ketaatan, lalu kita merasakan kasih Allah begitu bertambah besar dalam kehidupan kita. Padahal kasih Allah itu selalu maha besar. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik kematian, baik maut, baik apapun. Kemudian 2 Petrus 3, ya 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat ke-8 kita juga baca ayat ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 kita baca ayat ini bersama-sama. 3-4. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya, bertumbuh dalam kasih karunia. Makin mengenal Tuhan, makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia. To know Him is to love Him, to love Him is to know Him. Makin kenal Dia, makin kita mengasihi. Karena tidak ada yang jelek dalam diri Allah. Waktu kita makin mengasihi Dia, kita makin rindu untuk menjadi pelaku firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi aku, maka
orang itu akan menjadi pelaku-pelaku firman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kita makin mengenal Allah dan makin mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya punya kakak pembina ada banyak ya. Saya pernah cerita, rasa saya di tempat ini dalam pelayanan saya yang pertama di tempat ini di bulan Agustus. Salah satu di antaranya itu hidupnya dulu kacau balau, ya tukang berantem, mabuk-mabukan, ya pecahin kaca taksi, ya tiap malam minggu naik motor ke puncak di zaman itu loh, tahun 70-an ya. Puncak itu kan belum ada pembatas-pembatasnya. Itu kebut-kebutan berapa belas orang syaratnya nggak boleh pakai rem. Bisa bayangin nggak pakai rem. Sehingga pergi mungkin berapa belas, ya mati 2, mati 3 begitu ya. Tapi saya punya pembina ini tetap hidup sampai akhirnya berjumpa dengan Kristus dan hidupnya diubah oleh Tuhan. Memberi diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Bahkan selama 2 periode sampai terakhir tahun lalu itu menjadi ketua PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injili Indonesia. 2 periode. Kasih Tuhan yang konsisten baginya membuat dia dimampukan juga untuk mengasihi Tuhan secara konsisten dan terus bertumbuh di dalam kasihnya. Sebentar lagi beliau usia 70 tahun, tapi Tuhan terus beri kesetiaan untuk mengasihi dan melayani dia. Kisah yang lain mungkin kita pernah dengar tentang Lydia Nur Said. Ya, dari keluarga yang bukan Kristen, bahkan Muslim yang ketat, bapaknya Madura, mamanya orang Padang, dan beliau penyanyi, pemain musik dari sebuah grup band yang namanya The Big Kids. Dulunya awal-awal The Kids, ketika mereka udah besar The Big Kids. Lalu menikah dengan seorang Kristen, bukan seorang Kristen yang sungguhan. Tapi dalam anugerah Tuhan dia berjumpa dengan Kristus dan mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Lalu dia proklaim hal ini di depan orang tuanya. Bayangkan setiap minggu ada pengajian untuk dia dan saudara-saudaranya. Tiba-tiba dia bilang dia percaya Yesus. Papanya marah, ambil kayak semacam samurai gitu, pedang, mau bacok dia, mamanya dorong, ya dia selamat. Malam itu atau besokannya dia lompat dari rumahnya lantai 2, ya tinggal dekat Hotel Indonesia, sampai jatuh di warung, ya lalu dia melarikan diri. Sampai ketika dia bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan lebih lagi dan mengasihi Tuhan dan meyakini Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dia pulang lagi ke rumahnya di hari Lebaran. Dia bilang di hari Lebaran Idul Fitri nggak boleh potong orang. Dia pulang. Dia memberitakan Injil kepada papa, mama dan siblingnya, saudara-saudaranya dan abangnya percaya Yesus. Kemudian dia layani lagi dan bapaknya percaya Yesus. Sampai mamanya udah nenek-nenek mau ceraiin bapaknya karena bapaknya percaya Yesus. Tapi kemudian mamanya juga percaya Yesus. Sampai sekarang yang belum percaya Yesus adalah Imaniar ya. Salah satu artis yang sampai hari ini mungkin masih eksis begitu. Yang saya lihat lagi betapa kasih Tuhan konsisten bagi dia dan keluarga. Dia boleh memiliki kasih yang konsisten dan terus melayani Tuhan dengan resiko nyawa sekalipun oleh karena kasih Kristus mengalir di dalam kehidupannya. Tema kita hari ini adalah konsisten dan progresif dalam kasihnya. Tadi Bapak Gembala cerita selama 2 minggu berturut-turut dan hari ini ngomongnya tentang kasih. Padahal kami tidak diberi tema, berarti roh kami sama. Terakhir minggu lalu Bu Esther ya gitu ya, sama-sama roh Kristus, roh Allah, sehingga topiknya tentang kasih. Konsisten artinya terus menerus seperti itu. Progresif artinya mengalami pertumbuhan. Tadi saya katakan kasih Allah kepada kita tidak mengalami pertumbuhan karena kasih Allah itu selalu maha besar. Tapi kasih kita kepada Allah harusnya bertumbuh dari waktu ke waktu, makin kenal dia, makin mengasihi dia. Ya, di dalam kasih Kristus. Nah, ketika bicara tentang tema ini saya merenung tentang gereja, ya gereja Tuhan. Gereja itu harusnya memiliki visi besar untuk gereja itu. Visi harusnya sesuatu yang muluk-muluk, quote in quote, muluk-muluk, yang tidak mudah untuk dicapai. Karena ketika visi itu sudah tercapai, visi itu harus diganti. Gitu ya. Kemudian untuk mencapai visi itu ada misi yang harus dikerjakan. Kalau visi itu seumpamanya daerah yang mau dituju, misalnya Bandung gitu. Lalu misinya untuk sampai ke Bandung apa yang harus dilakukan? Bisa naik mobil, bisa naik bus yang jadi masalah itu gitu ya, kereta, bisa naik pesawat, bisa naik motor kalau agak nekat gitu ya. Jalannya bisa lewat Puncak, bisa juga lewat Cipularang dan seterusnya. Pendek kata tujuannya ke Bandung, caranya
1, 2, 3, 4 untuk mencapai tujuan itu. Nah, visi misi gereja menurut saya secara umum, silahkan PPT saya. Gereja itu dari bahasa Portugis igreja. Dari bahasa aslinya bahasa Yunani ya, yaitu eklesia. Eklesia artinya terpanggil keluar untuk bersaksi. Gereja itu artinya kumpulan orang percaya, bukan sekedar organisasi, dan jelas bukan bangunannya. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus adalah gereja. Kita semua terpanggil untuk memberitakan kasih Tuhan. Sehingga visi secara umum gereja adalah memberi dampak maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan gereja itu. Bukan untuk kehebatan gembala sidang, majelis dan seterusnya. Tapi bagi kemuliaan Tuhan, bagi lingkungan di sekitar, bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, bagi gereja Tuhan secara umum, bagi kota di mana kita ada, Tangsel, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia, berdampak. Apakah gereja berdampak sampai hari ini? Lalu untuk mencapai visi itu ada misi-misi. Katakanlah yang pertama mungkin ketika bicara tentang tema tahunan, tema bulanan. Ya, bulan Februari misalnya mungkin temanya tentang kasih agape. Karena dikaitkan dengan apa? Bapak Ibu sering kasih Valentine. Tahu sejarahnya Valentine? Bu Esther tahu tuh, ya. Jadi sejarahnya Valentine itu tuh sebenarnya dari bahasa Betawi katanya. Ya, zaman dulu. Ya, jadi waktu company itu ya suka cari jawara-jawara Betawi untuk dia tangkap ya, atau untuk dia bunuh dan sebagainya. Lalu dia berhadapan dengan si pitung yang nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok. Satu kali beberapa company berantem sama si pitung, dia tembak nggak mempan dibacok, begitu dia tangkis, katanya goloknya mental. Ada banyak orang yang nonton, salah satunya entin, kena kepalanya. Kepalanya bocor, langsung orang tak pale entin, pale entin, pale entin. Muncullah kata Valentine. Yang ngeri sudah yang kasih ada sekolah-sekolah Kristen. Kalau di Februari, saya harus di tanggal 14, kalau disidak, dibuka tasnya, maaf ini sekolah Kristen, ternyata didapati apa di sana? Kondom dan sebagainya. Anak-anak SMP, SMA. Valentine dirayakan dengan model yang mengerikan. Maka ketika saya ada di sekolah ini, sekolah itu jadi kepala sekolah itu, saya tidak pernah izinkan merayakan Valentine karena dampaknya ada yang kayak gini gitu ya. Tapi kalau gereja silakan dengan misi bicara tentang kasih agape. Yang kedua ada tema-tema mingguan. Untuk mencapai visi itu ada tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan dan sebagainya. Lalu hari ini tanggal 22 Februari tema yang terpilih adalah konsisten dan progresif di dalam kasihnya. Yang ketiga, ada keterlibatan secara intensional dari para pelayan Tuhan dan jemaat. Ya. Jadi para pelayan Tuhan di tempat ini terlibat dalam berbagai macam program atau event secara intensional, akhirnya dilakukan ikut karena memang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar kegiatan rutin. Jemaat juga demikian, jemaat itu bukan penonton, terlibat secara ikut komsel misalnya. Misalnya ada ibadah pasutri, ada ibadah kaum bapak dan seterusnya terlibat, sehingga event-event itu karena kita ikuti secara intensional berubah jadi momentum perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan penting berapa banyak program yang diadakan, tetapi kerinduan pelayan Tuhan dan jemaat untuk ikut sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Ada gereja yang saya pelayanan di sana dari tahun 82 ya, ketika saya baru bertobat gitu. Lalu berikutnya setiap tahun dari tahun 88 tuh tiap bulan tuh saya khotbah, tiap 2 bulan saya khotbah bisa 3-4 kali di gereja itu. Rumah saya waktu itu di Bekasi, gereja itu adanya di Teluk Naga. Sama-sama daerah tempat jin buang jin. Kalau jin buang anak masih dekat, jin buang jin gitu kan. Jadi banyak pendeta kalau diundang khotbah cuma mau sekali, berikutnya nggak mau lagi diundang. Tapi dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, Tuhan mampukan saya terus pelayanan. Dan saya melihat perkembangan gereja itu. Banyak memenangkan warga di sekitar yang bukan Kristen menjadi pengikut Kristus. Anak sekolah minggu sampai 400-an. Dan dari situ lahir hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sampai hari ini. Waktu saya terpilih sebagai formatur,
Persekutuan Mahasiswa Kristen IKIP Jakarta, formatur adalah orang yang akan membentuk kepengurusan. Jadi yang dipilih satu formatur, lalu 2 mid formatur. Biasanya formatur jadi ketua umum, mid formatur bendara umum sama sekretaris umum. Lalu saya susunlah kepengurusan, lengkap sudah ada, orangnya saya datengin mau. Tapi sebelum melayani saya tantang lagi, saya bikin ibadah tantangan gitu ya. Kalau melayani Tuhan, ini loh ada harga yang harus dibayar. Waktu, uang, tenaga, dan seterusnya. Siapa yang masih mau tetap melayani? Kalau enggak, silakan mundur. Nah, saya bilang saya tipenya move with the movers. Saya mau bergerak dengan orang yang bergerak. Kalau nggak mau bergerak, jangan bikin saya sibuk ngurusin Anda. Dan akhirnya 2 orang bikin surat dan mengatakan, "Pres, saya mundur." Nggak apa-apa. Melayani dengan kerinduan melihat kepada Kristus. Bukan jabatan, bukan supaya dipuji dan seterusnya. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Yang keempat, kehidupan doa. Sudah ada kegiatan program begitu banyak kehidupan doa, baik ke doa pribadi kita masing-masing jemaat hamba-hamba Tuhan yang main di tempat ini, juga mungkin ada program doa pagi hari Sabtu misalnya, atau doa tengah minggu hari Rabu misalnya. Jadi semua kegiatan itu didukung oleh doa kita, supaya itu berkenan di mata Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan bekerja. Kalau Tuhan ditinggikan, dia akan menarik sebanyak mungkin orang datang kepadanya. Di sekolah di mana saya pernah ada bersama-sama dengan Bu Esther itu tiap pagi kami guru devosi diakhiri dengan doain murid-murid. Ya, jadi hari ini siapa yang kita doain? 1, 2, 3. Gurunya siapa yang didoain? Disebut namanya di situ. Lalu setiap hari Rabu ada yang namanya PIT, Parents in Touch. Di situ juga begitu. Waktu masuk dalam doa kali ini siapa yang didoakan? Nama-namanya ada gitu, didoakan. Di sekolah di mana sekarang saya ada, saya udah pensiun dari sekolah itu, sekarang di sekolah yang baru, hal yang sama juga saya lakukan. Bahkan anak-anak yang masih TK udah didoain teman hidupnya. Padahal masih jauh ya Bapak Ibu. Pokoknya sampai ke depan Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, kehidupan doa itu penting. Siapakah di antara kita yang mendoakan hamba Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh setiap hari? Ya, membutuhkan topangan doa dari setiap kita. Yang kelima, grace upon grace. Artinya kita selalu minta anugerah Tuhan demi anugerah di dalam kehidupan kita. Mohon belas kasihan Tuhan memberkati supaya visi itu yang menjadi kerinduan Tuhan boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Lebih lanjut, dasar dari kehidupan beriman kita, dasar dari kehidupan pelayanan kita adalah kasih kepada Tuhan. Tanpa kasih, Bapak Ibu Saudara yang kasih, maka semuanya disebut sekuler. Ya seringkali kita ngomong, oh saya kerjanya di sekuler. Maksudnya bukan di lembaga Kristen. Pada sekuler atau tidak sekuler, bukan soal lembaga Kristen atau bukan Kristen. Sekuler adalah waktu saya melakukannya bukan karena saya mengasihi Tuhan, maka itu sekuler. Kalau hari ini saya khotbah, cuma sekedar saya suka ngomong, karena saya biasa pelayanan. Dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu, saya udah khotbah dari tahun 82 ketika saya masih usia 17 tahun. Jadi sampai hari ini, usia saya 61, Juni nanti 62 tahun. Puluhan tahun itu. Ya, kalau saya lakukan karena saya suka ngomong, saya suka bicara, saya suka orasi, maka itu sia-sia. Tapi kalau karena mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Tanpa kasih, pelayanan jadi rutinitas belaka, ketaatan jadi beban. Ya. Saudara jadi pengurus, jadi majelis harus doa puasa, harus pagi-pagi doa, aduh beban kalau tanpa kasih. Disiplin rohani yang kita lakukan, masih baca firman Tuhan tiap bangun tidur, berdoa, beribadah, melayani. Tetapi tanpa kasih itu cuma kegiatan mekanis, udah biasa begitu. Maka sering kali kita dengar orang ngomong gini, aduh kayaknya ada yang kurang hari ini, apa ya? Oh iya gue lupa saat teduh, cuma sebatas itu doang. Aduh kalau hari Minggu gak kerja kayaknya ada yang kurang. No, bukan soal itu. Celakanya Bapak Ibu sering kasih sekularitas terparah yang jarang disadari oleh banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan adalah yang ini. Masih tetap berkegiatan, masih tetap melayani, masih tetap beribadah, tetapi bukan karena kasih. Ini sekuler. Kita perlu bertobat, kita harus bertobat. Yang kedua, dengan kasih maka ini spiritual. Artinya kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan, ada hubungannya dengan Tuhan. Maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang tulus, tidak butuh pujian. Kalaupun dipuji kita mengatakan terpujilah Tuhan, tapi bukan cuma di mulut. Misalnya nyanyinya bagus ya, tadi yang solo ya, ibu yang solo nyanyi bagus. Ya orang Batak dari lahir aja udah bisa modulasi nangis.
nama naik tinggi gitu ya. Tapi keluar dari mulutnya apa? Iya, kemuliaan bagi Tuhan. Harusnya bukan cuma mulut, hatinya juga begitu gitu. Ya, ketika dikritik, dicaci maki, tetap pelayanan. Pendeta Peter Tanci, pendeta orang Filipin, ya, waktu dia jadi businessman, sahabatnya dia itu berkhianat kepada dia sampai perusahaannya diambil. Kemudian Peter Tanci bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi seorang pendeta. Tiba-tiba dikabarin temannya ini yang pernah mengkhianati dia sakit parah. Ya, lalu orang minta dia mendoakan. Dan dia berdoa dan dia pergi mendoakan. Wow, ini karena kasih Tuhan, kasih agape, unconditional love. Unconditional love adalah I love you not because you are good, not because you are beautiful. I love you because you are mine, kata Tuhan. Saya mengasihi kamu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu gifted, kamu talentanya banyak, tetapi saya mengasihi kamu karena kamu adalah milikku. Luar biasa. Ya, bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus, berbuahkan perkataan dan perbuatan. Ini namanya berdampak. Mari kita tanya diri kita masing-masing, terutama kita yang terlibat banyak pelayanan dan seterusnya. Saat teduhnya, wah lancar. Disiplin rohani luar biasa, disiplin rohaninya luar biasa dikerjakan. Pertanyaan kita, berdampak nggak bagi orang di sekitar? Ya, perkataan kita, perbuatan kita. Ya. Bukan cuma di aspek pelayanan di gereja, di persekutuan atau di mana begitu, tapi dalam studi kita. Dalam pekerjaan kita, waktu kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita berdampak. Di dunia politik, ya bermunculanlah politikus Kristen yang sungguh-sungguh berdampak. Ya, walaupun sejumlah mereka jadi batu sandungan. Ya, di perkuliahan, di sekolah, apakah kita berdampak bagi kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, tanggung jawab kita, kejujuran kita? Ya, saya bersyukur saya punya pengalaman. Ya, waktu saya jadi kepala sekolah di beberapa sekolah itu mau disogok dalam kondisi saya nggak punya uang. Ya, jadi saya berangkat dari rumah saya waktu itu di Ciledug, di Perumahan Japos, harus pergi di daerah Tomang sana gitu. Ada orang nggak berhasil masuk ke sekolah saya lewat tes, lalu mau nyoba nyogok bayar 50 juta tahun 2001-2002. Itu gede itu ya tahun. Tapi dalam anugerah Tuhan saya bisa berkata tidak. Ada orang tua mau berterima kasih kepada saya karena anaknya jadi baik setelah di sekolah. Sekolah di sekolah saya, tani di sekolah lain begitu. Lalu dia kirim jam mahal ke rumah. Siapa yang kirim? Saya cari tahu siapa yang kirim. Akhirnya saya tahu yang kirim bapak ini. Pasti bukan nyogok tapi berterima kasih. Tapi peraturan di sekolah nggak boleh, saya balikin. Sampai bapaknya tersinggung. Dia bilang, Pak, kan saya kirim ke rumah, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau Bapak mau berterima kasih kepada saya dan guru-guru, Bapak kasih aja bolpen harga murah berapa, tapi grafir tuliskan nama kami kepada semua. Itu tidak dilarang oleh sekolah. Kenapa saya bisa bertahan seperti itu? Karena Tuhan memampukan belajar melakukan dalam ketaatan. Yang lalu saya pelayani di salah satu lembaga pemasyarakatan di Tangerang, lalu ketemu dengan seorang yang statusnya hukuman mati, anak Tuhan. Lalu orang penjara mengatakan begini, lapas berkata begini, kalau kamu mau meninggalkan imanmu, pindah agama, kamu bebas. Dia bilang enggak, saya memilih Kristus, walaupun resikonya hukuman mati. Umurnya sekitar 50-an kayaknya ya. Siap, ya karena mengenal Kristus, karena mengasihi Kristus. Lebih jauh, konsisten dalam kasih, artinya setia dalam segala keadaan. Kalau sehat terus, usahanya bagus terus, keluarganya harmonis, semua beres, lalu kita konsisten dalam kasih, itu mudah. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, kemarin saya pimpin Bible study gitu ya, mantan murid saya sama suaminya gitu, punya anak tiga-tiganya bermasalah. Ya, lalu dia walaupun berusianya baru 31 tahun gitu ya, mimpin perusahaan besar gitu. Dia bilang waktu menghadapi demo ribuan karyawan saya masih oke Pak. Ya, waktu pandemi. Tapi begitu anak saya 3 sakit, ya bergumul juga ya Pak, nggak bisa tidur. Ya, tapi yang membuat saya sesak hati itu adalah saya khawatir anak saya yang kedua masih umur 3 tahun gitu ya, melihat kokonya sehat, dia takutnya berpikir where is the grace of God for me? Kok si koko sehat aku nggak sehat? Itu yang kepikiran sama dia gitu. Jadi Pak tolong doakan supaya anak saya yang masih kecil itu tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Wow, dia ngomongnya sambil berkaca-kaca. Ya. Seorang
bapak tentara ya, waktu perang saudara di Timur Timur, waktu Timur Timur masih wilayah Indonesia, ya ketangkep sama pretelin, lalu dipukulin, ditendang dan seterusnya. Dalam keadaan disiksa seperti itu, dia ingat waktu dia siksa istri dia selalu nyanyi lagu rohani, tapi dihamingin, senandung. Misalnya begitu ya. Tiba-tiba yang pukulinnya kaget, "Oh, you are Kristen? Kamu Kristen?" "Iya." "Oh, saya pikir orang Indonesia agamanya cuma satu, saya Kristen." Akhirnya dia dibebasin. Nah, jadi waktu dia ingat dia pukulin istrinya menyanyikan lagu pujian walaupun bentuknya senandung, ya, dan dia merasakan sakitnya dipukulin, dia bisa membayangkan betapa sakitnya istri waktu dia pukulin. Dia pulang, istrinya senang dia dibebaskan, tapi istrinya juga takut sebentar lagi gua dipukulin lagi. Waktu ketemu di airport katanya begitu udah dekat, jarak mungkin sekitar berapa puluh meter, tiba-tiba si suami itu merangkak, merasa nggak layak ketemu istri dalam keadaan jalan, dia merangkak, mencium kaki istrinya dan minta ampun. Bisa Bapak Ibu, ibu-ibu kalau dipukulin terus sama suaminya, sekarang bahkan yang selingkuh bukan banyak laki, perempuan juga sekarang banyak selingkuh kalau lihat di media sosial gitu ya. Apakah kita mau mengampuni dan bisa mengampuni? Setia dalam segala keadaan. Jawabannya apakah bisa? Bisa jika, ya, next slide. Jika Allah bertahta di dalam hati kita, karena Allah adalah kasih. Yohanes 1:4-16 berkata Allah adalah kasih. Ketika jemaat di tempat ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti kita memiliki Allah, memiliki kasih. Kasih Allah, kasih yang unconditional, kasih agape. Kita akan dimampukan walaupun tentu saja lewat proses yang tidak mudah. Ratapan 3:22-23 berkata, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi, tiap hari, terus memberkati kita. Roma 8:38-39 kita baca tadi mengatakan, baik maut, aniaya, kelaparan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bisa ketika Allah bekerja. Yang berikut, Wahyu 2:4 dan 5. Minta tolong salah seorang bacakan atau kalau bisa ditayangkan Wahyu 2:4 dan 5. Kita akan baca sama-sama ayat itu, Wahyu 2:4 dan 5. Nanti kita coba bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Wahyu 2:4 dan 5. Ya, sama-sama kita baca ayat ini 3:4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 4. Dalamnya engkau telah bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat jikalau engkau tidak bertobat. Nah, jemaat di Efesus yang dituliskan oleh Wahyu ini adalah jemaat yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kekasih, rajin bersekutu, aktif dalam ibadah dan seterusnya, doktrinnya kuat. Tapi kehilangan konsistensi dalam kasih. Yang Wahyu 2:4-5 katakan, jatuh sangat dalam kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau kita dengar orang kita sebut atau disebut sebagai orang yang sedang jatuh sangat dalam, bayangan kita apa tentang orang itu? Lagi ngapain dia? Dosa apa yang dia lakukan? Mungkin selingkuh, ya mungkin terlibat LGBT, ya ada seorang yang sering jadi WL, ciptakan banyak lagu, ternyata seorang homoseksual, puji Tuhan dia bertobat gitu ya. Jatuh sangat dalam, oh merampok. Jatuh sangat dalam, oh korupsi. Tetapi Alkitab mengatakan, orang ini, kelompok ini, jemaat IPS masih rajin, ibadah aktif, doktrinnya kuat, tapi kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu kasih yang kita rasakan waktu kita pertama kali berjumpa dengan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu itu tuh, ya, waktu saya baru terima Yesus, lalu saya bertumbuh dalam iman, saya PI. Ya, saya ikut pelayanan dengan seorang pendeta namanya Pendeta Bogor Rusdi dari salah satu gereja Pentakosta di daerah Bukit Duri. Pelayanannya itu ke daerah Purwokerto, Kroya, Banyumas. Setelah selesai KKR, saya keluar ke jalan raya memberitakan Injil. Tukang beca lagi duduk, saya beritakan Injil, ngomong tentang Yesus. Ada orang baru pulang sholat maghrib, saya cegat, saya beritakan Injil.
Wah, kasih yang mula-mula itu begitu rupa. Lalu saya buka persekutuan doa SMA 1. Ya. Bulannya saya lupa, di tahun 1982. Sampai sekarang persekutuan itu masih ada, bahkan ada persekutuan alumni dari angkatan 75 sampai angkatan 2000-an. Dan memberkati angkatan demi angkatan itu, dan juga adik-adik kelas di SMA 1 Budi Utomo. Kasih yang mula-mula itu masih ada nggak dalam diri saya? Kalau enggak, saya jatuh sangat dalam. Lalu kalau dibandingkan dengan jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58, kita coba baca ayat itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini juga ayat yang terkenal, rasa saya kita semua tahu ayat ini. Sama-sama kita baca, 3, 4. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Kota Korintus itu ada sekelompok orang percaya yang ragu akan kebangkitan orang mati. Bahwa nanti kita akan dibangkitkan lalu bertemu dengan Kristus gitu. Tapi secara umum Korintus jemaat yang luar biasa. Tapi nasihatnya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu supaya terus bertambah teguh, jerih payahmu tidak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Tantangan hidup yang mereka hadapi begitu berat, kota kosmopolitan, filsafat Yunani dan segala macam harus mereka hadapi. Artinya ketika kita menemukan diri kita tetap dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan pun, kita tetap harus berhati-hati dan terus berjuang ya dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya kalau kita merasa kasih yang mula-mula itu mulai hilang, bertobatlah. Kemudian progresif dalam kasih. Tadi kita sudah ngomong konsistensi, sekarang progresif. Progresif artinya terus bertumbuh, berkembang. Enggak stuck sampai di sini. Terus bertumbuh tadinya bayi rohani. Pada salah satu jemaat Paulus mengatakan, kalau lihat waktu harusnya kalian itu udah jadi pengajar-pengajar. Kok sampai hari ini masih disebut bayi rohani? Lebih suka dengar khotbah yang enak-enak, yang lembek-lembek. Mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Tapi ketika dengar firman Tuhan, pergilah beritakan Injil. Jadikanlah segala bangsa muridku. Waduh, gak suka dengar khotbah yang kayak gitu. Apalagi khotbah yang mengatakan, balah tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kasihlah musuhmu. Wah, saya gak suka dengar yang kayak gitu. Tapi lebih suka yang lembek-lembek. Itu berarti bayi rohani. Harus terus bertumbuh, terus bertumbuh ke arah Kristus. Roma 8:28-29 mengatakan, dalam segala perkara Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala perkara, waktu kita berhasil, Allah punya maksud baik di situ. Waktu kita gagal, Allah juga punya maksud baik di situ. Waktu kita sembuh dari sakit, Allah punya maksud baik di situ. Waktu kita sakit, Allah juga punya maksud baik di situ. Ketika perusahaan kita bangkrut pun, Allah punya maksud baik di situ. Maksud baiknya apa? Ayat 29. Supaya kita makin serupa dengan gambaran Allahnya. Waktu kita tetap setia di tengah-tengah kegagalan, maka kesetiaan, karakter kesetiaan bertumbuh dalam diri kita. Waktu kita dimaki-maki orang, kita tetap mengampuni, masih tetap rendah hati. Karakter rendah hati dibentuk oleh Tuhan. Waktu kita berjuang, daya juangnya tetap tinggi. Di tengah-tengah kegagalan yang ada, tetap bersyukur kepada Tuhan. Berarti karakter daya juang kita terus bertumbuh. Itu maksudnya. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh terus, makin kenal. Ya. Dan upaya sengaja harus kita lakukan, yaitu melakukan disiplin rohani karena mengasihi Tuhan. Bangun tidur, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Bangun tidur, berdoa. Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih berdoa mengucap syukur untuk yang sudah terjadi dalam hidup saya puluhan tahun yang lalu. Saya masih mengucap syukur untuk anak saya yang sekarang umurnya 33, waktu dia pernah didiagnos kena G6PD, yang masih usia 1 bulan itu bilirubinnya tinggi gitu. Ya, dan saya masih bersyukur, saya bersyukur Tuhan izinkan itu. Waktu dia mau kuliah ke Jogja, kami tes lagi, kita periksakan lagi, diduga kanker darah. Ya, waktu diduga kanker darah, teman saya bilang gini ke saya, WA saya, Bang, tanya Tuhan mengapa ini terjadi. Saya langsung jawab, saya tidak perlu tanya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bersalah. Terserah dia mau lakukan apapun, karena dia adalah Allah saya, Bapa saya, pemilik hidup saya. Terserah dia, saya gak perlu protes.
Dan tinggallah hasil terakhir ya dari Rumah Sakit Darmais. Hasil-hasil yang lain sudah mengatakan anak saya kanker darah. Tapi hasil yang terakhir negatif. Jadi doa puasa teman-teman bantu dalam doa. Waktu ketemu dokternya bilang gini, Bapak sama Iskia mungkin senang dengan hasil ini. Ngomong gitu dokternya, saya nggak senang. Waduh, hampir kena ketupat Batak tuh. Ya, kok anak saya negatif dari kanker, kok dia nggak senang. Tapi dengan jujur dia mengatakan, saya kuliahnya di Jerman. Kalau udah hasilnya ini udah pasti kanker. Tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Lalu saya bilang ini, kebetulan dia bukan orang Kristen. Dokter percaya mujizat nggak? Saya bilang banyak orang berdoa dan mujizat ini yang Tuhan izinkan. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Allah tetap baik sekalipun anak saya kena kanker. Amin. Bisa nggak ngomong begitu? Ya, Allah selalu baik apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian mengenal Kristus secara intelektual dan memiliki relasi yang sangat dalam dengan Dia. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal Kristus secara intelektual artinya ada upaya sengaja, baca firman, ikut seminar, baca buku-buku rohani. Tapi tidak berhenti sampai di situ, memiliki relasi yang semakin dalam dengan Dia. Sehingga bukan cuma di sini adanya. Kayak ahli Taurat, orang Farisi itu tahu Alkitab. Dikatakan dia tahu titik komanya. Itu bukan kiasan, benar-benar tahu kapan titik, kapan koma. Ahli Taurat, tapi tidak jadi pelaku. Memiliki relasi yang sangat dalam dengan Dia dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan adalah kuasa atas maut dan atas dosa, yaitu sangat maut. Kita miliki, menang, berkata tidak kepada dosa dan ya pada kehendak Tuhan. Tidak takut menghadapi kematian, karena kematian sudah dikalahkan oleh Kristus. Lalu mengenal Dia dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Nah banyak kali orang Kristen gak suka nih menderita bagi Kristus. Pada menderita bagi Kristus adalah sebuah karunia. Filipi 1:29 berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan cuma karunia untuk percaya, tetapi karunia untuk menderita. Kalau kita boleh menderita karena Kristus, di kantor diasingkan, dikucilkan, dibully, karena kita taat melakukan firman Tuhan. Itulah karunia. Gak naik-naik jabatan karena kita Kristen. Kayak tadi tuh, kalau Bapak pindah agama, Bapak gak jadi dihukum mati. Siap menderita bagi Kristus. Saya kalau ditilang gak mau damai. Polisi kan suka main petak umpet tuh, gitu kan. Saya di Bandung, gak kelihatan, itu ketutup pohon. Tiba-tiba ada rambunya. Ya saya ditangkap, ciluk, Mbak, gitu kan. Saya di Bandung, lalu ditawarin jalan damai. Saya nggak mau, saya bilang tilang aja Pak, tilang. Lah Bapak kan rumahnya di Jakarta, nanti ke sini ke Bandung jauh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya pernah ditawarin begitu sama polisi, ya lalu akhirnya SIM saya, STNK saya diambil. Begitu saya lihat di surat tilangnya cuma ditulis SIM-nya doang, STNK-nya nggak ditulis. Begitu saya balik ke tempat polisinya udah nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? SIM saya hilang, STNK saya hilang. Itu menderita bagi Kristus. Ini polisi kita masih banyak yang begitu ya. Itulah Indonesia. Tapi kita tidak mau jadi bagian yang kayak gitu, kita harus merubah. Lebih lanjut, mengenakan manusia baru, metanoia. Ingat kata metamorfosis, dari ulat berubah jadi apa? Kepompong, dari kepompong berubah jadi kupu-kupu. Nah waktu kita terima Yesus sebenarnya Tuhan izinkan berbagai macam proses dibentuk. Jangan dibantu kepompong, waktu kelihatan udah mulai nongol tuh ulat mau berubah jadi kupu-kupu. Pernah diadakan riset, dibantu dibuka kepompongnya, keluar kupu-kupunya, tapi apa yang terjadi? Nggak bisa terbang dan mati. Biarkan proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik persoalan yang ringan, yang berat, keberhasilan, kegagalan, apapun Tuhan sedang memproses kita menjadi kupu-kupu yang indah di mata Dia. Maka yang kita lakukan mengenakan manusia baru lalu meninggalkan manusia lama. Manusia baru itu dalam Galatia 5:22-23, buah roh, kasih, sukacita dan seterusnya kita kenakan. Ya, lalu tanggalkan perbuatan daging, percabulan dan sebagainya kita tanggalkan. Kalau kita mau terus bertumbuh ke arah Kristus. Yang terakhir, kalimat kunci yang terakhir adalah kita baca sama-sama yang terakhir. Next slide. Ya, kita baca atasnya 3, 4. Kasih yang konsisten dan progresif akan menghasilkan
maximum impact, akan berdampak maksimal. Yang pertama, ingat, Tuhan sudah mengasihi kita habis-habisan. Ya. Dia melakukan agoraso. Agoraso itu artinya membeli kita di pasar budak. Kita ini budak dosa, budak iblis. Dibeli oleh Tuhan di pasar budak. Kemudian Allah melakukan ex agoraso. Ex agoraso itu artinya membawa kita keluar. Sudah dibeli, dibawa keluar supaya nggak ada dalam lingkungan itu lagi. Seringkali kalau kita mau jujur, kita bertobat trimis, tapi masih tetap ada dalam lingkungan yang sama. Susah bertobatnya, susah bertumbuh. Keluar, itu yang saya lakukan. Waktu saya bertobat, saya tinggalkan teman-teman saya yang preman, yang mabuk-mabukan, yang suka berantem, yang mempan dibacok. Saya keluar dari situ gitu. Lalu lutroo, dia memberikan kebebasan, memampukan kita berkata tidak kepada dosa dan ya pada kehendaknya. Yang kedua, impact yang kita berikan adalah kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu terjadi pembakaran gereja di Orde Baru tuh tahun 98. Ya, lalu pendeta di mana kami beribadah di GKU waktu kami tinggal di Bekasi, diminta untuk bantu pelayanan di daerah Situbondo. Karena ternyata setelah gereja dibakar, lalu ada sekelompok keluarga dari pembakar gereja ikut ibadah walaupun di puing-puing. Tapi mereka menjadi terkejut ketika pendeta di gereja itu khotbahnya gini, ampunilah mereka, kasihilah mereka, bahkan didoain. Mereka kaget, hah? Orang Kristen kafir yang selama ini dibilang bla 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 bla, kok kayak begitu? Akhirnya mereka rame-rame minta dibaptis, sampai minta dari berbagai macam gereja membantu melakukan pembinaan sebelum mereka dibaptis. Itu yang membuat banyak orang yang bukan Kristen terheran-heran. Bom bunuh diri, mamanya meninggal, tapi ngomongnya apa? Saya mengampuni mereka yang menjadi bom suicider, bom bunuh diri. Maksimum impact. Yang ketiga, sesama anak Tuhan saling mengasihi. Jangan cuma hebat keluar jadi saksi, di gereja juga. Tapi ada banyak gereja juga cuma sibuk di gereja tapi nggak pernah keluar. Sesama terang doang yang berkomunikasi, akhirnya sama silomen, ya kan, sama-sama terang kan, jadi silo kan, jadi berantem gitu ya. Jadi keluar bersaksi, di dalam juga mengasihi. Yang keempat, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saya baca ada teman saya kirim, tolong doakan. Ada satu ibu namanya Samira, perempuan Yaman. Tahu Yaman ya Bapak Ibu ya? Jadi dia sering merasa kesepian, ada anak-anak, ada suami, ada mertua karena suaminya perang saudara di medan perang. Lalu iseng-iseng dibuka handphone. Tiba-tiba dia lihat situs, rupanya situs orang Kristen yang isinya gini. Marilah datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbat. Tapi nggak disulit alamat ayatnya dari mana. Dia bilang ini kata-kata tidak ada penghakiman tetapi penghiburan beda dengan agama saya. Lalu dia cari tahu, ternyata itu ayat Alkitab, perkataan Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia bertemu dengan Kristus. Ternyata teman-teman yang lain juga begitu. Akhirnya mereka ketemu, saling menguatkan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak memberitakan Injil, Tuhan bisa pakai teknologi. Kalau manusia tidak memberitakan Injil, Tuhan bisa pakai apa? Hewan, keledai. Kisah mana? Bileam. Kalau makhluk hidup tidak mau, Tuhan bisa pakai makhluk mati, batu-batu. Kalau melarang, aku bisa, batu-batu ini akan bersorak memuliakan aku, kata Tuhan. Udah terbukti belum? Udah, coba batu baterai masukin ke radio, putar radio pelita kasih, maka akan memuji Tuhan. Kalau alat itu tidak mau berfungsi, Tuhan sendiri bisa panggil. Kayak Paulus, kan Tuhan langsung panggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi jangan merasa berjasa Bapak Ibu kalau kita bisa memberitakan Injil. Kalau kita bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu adalah privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan. Yang terakhir, bertindak Injili, bukan cuma memberitakan Injil, tapi bertindak sesuai dengan Injil. Sehingga kita disukai semua orang seperti kisah jemaat yang mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Mereka disukai semua orang, walaupun tidak berarti Bapak Ibu, kalau kita hidup benar pasti disukai. Ya, nggak mau nyontek, dimusuhin sama teman-temannya. Diajak nonton film porno nggak mau dibilang apa? Bencong lu. Diajak merokok nggak mau dibilang apa? Bencong lu. Padahal di Taman Lawang bencong pada ngerokok. Ya. Tapi kalau kita dibenci karena kita melakukan kebenaran, puji Tuhan. Tapi kisah di jemaat yang mula-mula karena kesaksian hidup mereka yang indah, banyak orang datang ke gereja
Walaupun waktu itu gereja-gereja rumah dan akhirnya mereka bertemu dengan Kristus dan mereka percaya kepada Kristus. Kalau kita rindu gereja tempat ini terus bertumbuh, bukan cuma secara kuantitas, tapi kuantitas yang berkualitas supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berjuang dalam pimpinan Kristus dan terus berdoa supaya apa yang kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, apa yang menjadi respons Bapak Ibu dan saudara-saudara setelah dengar firman? Saya bicara mulai dari gereja, artinya terpanggil keluar untuk menjadi saksi. Harusnya visi semua gereja adalah berdampak bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Lalu misi-misinya yang harus dia lakukan tadi. Mungkin bentuknya ada tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan, ada keterlibatan dari setiap pelayan Tuhan jemaat dengan kerinduan yang sungguh. Dan seterusnya sudah kita pelajari. Maukah kita merenungkan dan juga melakukan. Kasih agape lah yang sudah membuat saudara dan saya bisa ada di tempat ini hari ini. Bukan karena saudara dan saya baik, maka dia memilih kita. Bukan karena kita lebih berdosa dari orang lain, maka Allah pilih kita untuk menyelamatkan kita karena dosa kita begitu banyak, bahkan terlalu banyak. Bukan. Tapi semata-mata karena kasih Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Maukah kita makin hari makin mengasihi Dia, makin hari makin melayani Dia. Di rumah, sebagai istri, suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Bahkan secara khusus di gereja ini. Makin mengasihi hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, majelis, jemaat yang lain. Dan kita boleh saling melayani. Kita nyanyikan lagu mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Sebagai respons kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih Melayani lebih sungguh sambil bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Katakan sungguh-sungguh melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan dengar doa kami, nyanyian kami yang menjadi doa kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Karena Engkau sudah memberikan kasih yang habis-habisan mencari kami ke bukit Golgota Tuhan. Dan kasih Tuhan kepada kami tidak berhenti sampai di bukit Golgota, tetapi sampai hari ini pun kasih-Mu tetap kami rasakan. Engkau tetap melayani kami. Kami rindu Tuhan mengasihi Engkau dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dunia ini membutuhkan Kristus, membutuhkan Engkau Tuhan. Tapi dunia tidak tahu bahwa Engkau lah yang mereka butuhkan. Karena kami orang Kristen menutup mulut kami. Kami takut memberitakan tentang Engkau Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Sehingga gereja Tuhan di tempat terus bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami menerapkan firman-Mu.
Kalau di antara kami Tuhan suami istri yang sedang tidak omongan, tersakiti atau saling menyakiti Tuhan. Kiranya setelah dengar firman Tuhan ini, dengan kisah-kisah yang hamba ceritakan tadi Tuhan, mereka minta Tuhan menolong mereka untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Tuhan menolong. Kalau ada orang tua dan anak hubungan tidak baik, ada kepahitan, orang tua dan anak saling membereskan. Kalau di antara kakak beradik juga ada saling bermusuhan, saling menyakiti, ada kepahitan. Kiranya lewat persekutuan ini mereka Tuhan damaikan. Juga jemaat Tuhan di tempat ini, juga para pelayan Tuhan, kalau ada hal yang sama, pergumulan yang sama, Tuhan memampukan mereka semua tanpa terkecuali. Juga hamba dan keluarga hamba juga untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Presno Saragi atas kebenaran firman-Nya yang sudah mengajarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan semakin memakai pelayanan Bapak. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Saudara Jovandi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami akan terus mengasihi Kau dan mengasihi sesama kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus melakukannya di dalam kehidupan kami agar banyak orang yang boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Presno yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati sertai Tuhan apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan Tuhan, pelayanannya, keluarganya, kesehatan, Kau berkati, Kau sertai dia selalu Tuhan. Kiranya biarlah apapun yang dia kerjakan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu saja ditinggikan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kami siapkan yang terbaik, dan biarlah apapun yang kami berikan Tuhan, semua hanya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Berikut ada beberapa pengumuman. Yang pertama dari tim youth. Ada perwakilan dari tim youth untuk membacakan. Baik, saya persilakan Saudara Sanjaya. Shalom Bapak Ibu, mohon izin mengumumkan kalau kita kaosnya sudah tersedia hari ini. Jadi yang udah mesan bisa diambil hari ini, nanti tinggal konfirmasi lagi ke aku. Dan kita masih ada stok juga bagi Bapak Ibu yang masih ingin membeli, bisa memesan lewat saya atau enggak bisa ke Umi Esther atau enggak ke Abi Amos. Jadi prinsip kami tetap dari kaos ini adalah merupakan bagian dari penggalangan dana kami yang tujuannya untuk retreat youth kami. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendukung bisa membeli
melalui kaos yang kami jual. Ya itu aja. Terima kasih. Baik, boleh duduk. Boleh duduk aja. Baik, berikutnya dari tim sekolah minggu sudah siap? Oh, oke. Kita lihat dulu ya, Bapak Ibu Saudara.
Mama. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikanku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih Papa dan Mama untuk semua yang Kakak lakukan. Terima kasih Papa dan Mama, pengorbananmu takkan ku lupa sampai selamanya, tak pernah berubah. Kaulah yang ku cinta, Papa dan Mama. Kaulah yang ku cinta. Kami dari Oikos Kids mengucapkan Gong Xin Pacai, Xin Yen Kuaile, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu kita. Oke, baik. Berikutnya ada pengumuman jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Boleh ditampilkan? Kami mengundang Bapak Kian Kyong untuk maju ke depan, Ibu Yanti Chong, Bapak Arianto, Ibu Liliana, Saudari Phoebe, Ibu Lana, Ibu Memei, silakan maju ke depan. Bapak Windy Christian, silakan maju ke depan. Ibu Suemi, Ibu Suemi silakan. Happy birthday, God bless you. Dengan kasih saya mengundang Pak Joko untuk menutup ibadah kita. Bagi nama-nama yang dipanggil, mohon maju ke depan, silakan. Pada nggak hadir, apa dari di belakang? Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini sebagian pakai merah-merah ya. Saya menyambung sedikit khotbah
dari Bapak Presiden Soekarno Saragih. Pak Presiden itu Presiden Soekarno, masih ingat kan ya? Ini Bapak Presiden Soekarno, jadi nggak salah tuh. Jadi pagi ini kita diingatkan ya, dari minggu yang lalu dari Bu Gem mengingatkan kita, yaitu kasih yang sejati. Lalu berikutnya siapa? Esther bertumbuh dalam kasih. Hari ini kasih yang konsisten apa ya? Progresif, bertumbuh. Nanti kembali lagi kepada kasih yang mula-mula kembali ya. Jadi Tuhan ingatkan kita supaya kita semua tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan ketika kita tetap hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan progresif terus bertumbuh dalam segala ke arah Kristus, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Kristus. Amin. Kemarin sore ada kesaksian yang indah dari saudara itu Bro Yandi. Nanti kapan-kapan saksikan di sini ya Bro ya. Khotbah saksikan di sini. Ada kesaksian indah tentang kasih dan progres di dalam Kristus. Ada kesaksian yang nanti sampaikan. Jadi kita terus bertumbuh dalam Tuhan karena visi gereja kita yaitu menjadi keluarga Kristus yang bersaksi. Bagaimana kita menjadi keluarga Kristus bersaksi? Terus bertumbuh di dalam kasih progresif dan tinggal di dalam kasih itu. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Suatu bukti bahwa Engkau mengasihi kami jemaat di Gerah Oikos ini Tuhan. Engkau terus ingatkan kami supaya kami tetap tinggal di dalam kasih, yaitu tinggal di dalam Engkau, sebab Engkau Allah kami adalah kasih. Ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, terus tinggal di dalam Engkau, maka kehidupan kami akan bertumbuh di dalam kasih, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada bulan ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, mereka dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dan tidak kurang suatu apapun, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari-hari besok Tuhan, Engkau berkat-Mu akan tetap turun dan menyertai mereka semuanya. Mereka akan diberkati Tuhan dalam rohani dan jasmani, setiap usaha, pekerjaan diberkati, dan kesehatannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga sebentar kami akan menikmati berkat roh jasmani juga Tuhan. Kau berkati makanan minuman yang sudah disediakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang menyediakannya Tuhan Yesus dengan berkat yang berlipat kali ganda. Biarlah segala apa yang kami makan, kami minum, menjadikan kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Dan jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini oleh hamba-Nya terus hidup di dalam kehidupan kita, terus bertumbuh di dalam hati kita, menyertai iman kita, sehingga kasih itu terus melandasi setiap apapun yang kita kerjakan. Karena kita semua menyadari bahwa kita hidup tidak pernah terlepas dari hadirat Allah. Maka ketika semua yang kita kerjakan didasari oleh karena kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka setiap apapun yang kita kerjakan akan menjadi suatu persembahan yang hidup, yang berkenan di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah, kasih daripada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, terus bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Allah dan sesama dengan kasih Kristus. Roh Kudus akan terus memampukan kita untuk kita tetap hidup di dalam kasih-Nya, dan apapun yang kita kerjakan, kita landasi dengan kasih Tuhan. Maka seluruh apa yang kita kerjakan, Tuhan berkenan. Biar berkat ini menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman, sama-sama katakan dengan saya, amin, haleluya.